Oke, saya share lagi. Ya, pengertian komunikasi ada beberapa ahli yang menyampaikan pengertian-pengertian dari komunikasi. Kamu bisa baca sendiri karena kalau pengertian tidak ada yang perlu dijelaskan. Wes pasti itu paten, tidak bisa diapa-apakan. Ya. Mana ini? Gambar. Oke. Jadi ada beberapa ahli yang mengatakan pengertian komunikasi. 1. McFarlane, 2. Keith Davis, 3. Phil Astrid, kemudian ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga ada. Ya. Kalian bisa pelajari sendiri, cuman secara gampangnya ya, atau secara kesimpulan, kita tarik kesimpulan saja bahwa komunikasi adalah suatu proses kegiatan penyampaian pesan yang mengandung arti, ya, pesannya atau informasinya harus ada artinya, tidak bisa cuma pesan kosong-kosongan, ya, dari satu pihak ke pihak lain, ya, dari satu pihak ke pihak lain dalam usaha mendapatkan saling pengertian. Ya. Jadi ada beberapa unsur di sana. Ya. Yang pertama adalah pesannya. Kemudian yang kedua adalah satu pihak ke pihak lain. Kemudian handingnya adalah mendapatkan saling pengertian. Jadi bisa dibilang komunikasi yang efektif itu kalau orang-orang atau pihak-pihak yang saling berkomunikasi itu terjadi saling pengertian. Itu baru bisa disebut yang namanya komunikasi efektif. Oke, lanjut. Ya, untuk unsur-unsur, ya, unsur-unsur di dalam komunikasi ada komunikator. Apa itu komunikator? Komunikator adalah orang-orang yang menyampaikan pesan. Ya. Kalau seperti pelajaran ini, karena saya yang menyampaikan pelajaran, maka bisa dibilang saya adalah komunikatornya. Ya. Kemudian yang kedua ada komunikan. Apa itu komunikan? Orang yang menerima informasi atau pesan. Dalam pelajaran ini berarti kalian yang berperan sebagai komunikan. Kemudian ada unsur yang ketiga namanya adalah message atau pesannya itu sendiri. Pesan itu sendiri kalau di dalam pelajaran seperti ini ya, ini materi yang saya sampaikan ini. Ya, materi mengenai komunikasi ini adalah pesan. Ya. Kemudian selanjutnya ada media. Apa media? Media ya cara kita berkomunikasi. Ya, kalau kemarin-kemarin kita menggunakan media Presto, ya, kalau saat ini kita menggunakan media Zoom, ya, ditambah dengan PowerPoint yang saya buat ini, ya, itu sebagai media. Kemudian selanjutnya, unsur selanjutnya ada yang namanya feedback atau respon. Ya. Respon pun ada 3, ada zero, tidak dipahami, positif, ya, saling memahami, atau netral. Ya. Sama dengan pelajaran ini, ya, kalian pasti akan mengeluarkan berbagai respon. Ada yang begitu disampaikan pelajaran itu sudah paham, ya, itu berarti positif. Ya. Ada yang mbuhlah sakarepmu, itu berarti zero. Ya. Kemudian ada yang namanya neutral. Ya. Mudeng rak mudeng, ya, yang penting aku ikut, gitu aja. Ya. Kemudian lanjut, cepat saja ya. Nanti kalau ada pertanyaan ditulis dulu, kemudian nanti disampaikan di akhir. Oke, ini adalah proses komunikasi. Ya. Pesan disampaikan dari komunikator, dilemparkan melalui media. Ya. Kemudian pesan tersebut sampai ke komunikan atau penerima pesan. Dari komunikan dia akan mengeluarkan yang namanya respon. Ya. Dari respon itulah akan balik kepada komunikator. Pak, saya belum paham. Itu salah satu bentuk respon. Pak, saya sudah paham semua, terima kasih. Itu juga salah satu bentuk respon. Oke, lanjut. Kemudian, menurut arah prosesnya, proses komunikasi. Ya. Menurut arah prosesnya ada 3 jenis. 1, komunikasi satu arah. Ya. Jadi komunikasi ini hanya berlangsung dari komunikator, kemudian
ke arah komunikan, tetapi tidak memerlukan respon balik. Ya, yang penting ngomong, udah disampaikan, udah selesai. Ya, itu komunikasi satu arah. Ya. Contoh paling gampang adalah iklan. Ya. Kalau kalian nonton iklan di TV, ya, dia menyampaikan informasi. Ya. Misalnya pakai sabun cuci tangan A, ya, tangan kalian akan jadi lebih bersih dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalian tidak bisa merespon balik. Ya. Tidak. Kalau cuman grundel bisa, ya, tenan pora itu bisa. Ya, tetapi kalau kalian mau merespon balik, tenan pora harus menyampaikan ke pabrik sabunnya kan tidak bisa. Itu komunikasi satu arah. Ya. Kalau di hotel, misalnya instruksi dari front office manager kepada resepsionis, dari manajer kepada staf memberikan instruksi, ya, yang bisa dilakukan oleh stafnya adalah iya, saya lakukan. Itu komunikasi satu arah. Ya. Kemudian ada komunikasi dua arah, berlangsung antara dua pihak, ada timbal baliknya. Ya, antara komunikator dengan komunikan. Macamnya ada 3, vertikal, horizontal, dan diagonal. Vertikal itu antara atasan dengan bawahan. Horizontal itu antara sesama. Ya. Kalau diagonal itu antara orang dengan berbagai tingkatan atau berbagai jabatan. Ya, biasanya itu cuma diskusi kalau diagonal. Misalnya antara reception dengan restoran manager, kan tidak ada hubungannya. Reception atasannya adalah front office manager. Tetapi kalau dia komunikasi dengan restoran manager, misalnya ngobrol-ngobrol saja, Pak, restoranmu rame enggak? Itu cuma nanya-nanya misalnya saat istirahat, maka dia namanya komunikasinya adalah diagonal. Ya. Kemudian komunikasi ke segala arah. Apa itu? Komunikasi berlangsung dari komunikator maupun komunikan yang jumlahnya lebih dari satu. Ya, komunikatornya lebih dari satu, komunikannya pun lebih dari satu. Ya, saling banyak orang. Ya, kalau di situ contohnya rapat antara dinas pariwisata dengan hotel, restoran, bla bla bla. Ya, dinas pariwisata pasti akan mengundang narasumber. Ya, ada narasumbernya dari kementerian, ada dari dinas itu sendiri. Ya, kemudian yang diundang adalah orang-orang hotel, orang-orang restoran, orang-orang travel agent, ya, orang-orang dari objek wisata diundang. Nanti akan berlangsung komunikasi ke segala arah. Bisa saling tanya antara satu dengan yang lain, bisa tanya ke dinas pariwisatanya, dari hotel bisa tanya ke restoran, dari restoran bisa tanya ke objek wisata. Ya, itu adalah komunikasi ke segala arah. Oke, lanjut. Jenis-jenis komunikasi kalian pelajari sendiri, saya tidak perlu menerangkan. Ya. Di situ ada menurut lawan, menurut jumlah, menurut maksud. Silakan dipelajari sendiri. Ya. Kemudian fungsi media komunikasi juga ini naratif, silakan dipelajari sendiri, gampang. Ya. Media visual, contoh. Ya. Yang bisa dilihat, media audio, hanya dapat didengar, misalnya radio. Media audiovisual, bisa didengar, bisa dilihat, televisi. Ya. YouTube itu media audiovisual. Ya, fungsi media komunikasi silakan dibaca sendiri, dipelajari sendiri. Ya. Oke, lanjut ke materi kedua. Bentar. Oke, yang kedua ada berkomunikasi tempat kedua, masih berkomunikasi di tempat kerja tapi bagian kedua. Oke. Ya. Kok ketutupan? Faktor-faktor komunikasi. Ya. Faktornya apa saja? Yang pertama ada kecakapan antara komunikator dan komunikan. Kalau komunikatornya pintar dalam menyampaikan, maka komunikan akan lebih cepat memahami. Begitu pula sebaliknya, komunikannya juga pintar menyampaikan maksudnya, maka komunikator juga akan memahami. Ya, itu jadi faktornya. Kemudian sikap saat berbicara. Ya.
Kalau kita berbicara dengan baik, maka yang menerima pun akan menerima dengan baik juga. Ya. Kemudian pengetahuan, semakin banyak atau semakin tinggi ilmu yang dimiliki, boleh komunikator, boleh komunikan, maka pembicaraan akan semakin luas. Ya. Misalnya, kalian adalah seorang gamer, ya, suka main game. Begitu ketemu dengan sesama orang yang suka main game, maka di sana akan terjadi komunikasi yang bisa sampai kemana-mana. Ya. Misalnya, caranya push rank gimana? Caranya dapat item ini gimana? Itu akan terjadi komunikasi di sana karena sama-sama punya pengetahuan yang sama. Ya. Beda kalau misalnya antara satu orang komunikatornya misalnya pemain game, yang komunikasinya adalah orang-orang yang tidak suka main game. Itu kalian ngobrol tidak akan nyambung. Ya. Tidak ngomong apa to kuwi. Ya. Jadi ini akan menjadi faktor. Ya. Kemudian keadaan fisik komunikator maupun komunikan. Ini juga penting. Ya. Misalnya keadaan fisiknya salah satunya mungkin terganggu pendengarannya atau tidak bisa mendengar sama sekali. Maka cara menyampaikannya pasti harus diubah. Ya. Misalnya harus menggunakan bahasa isyarat. Ya. Itu keadaan fisik. Ya. Tidak bisa langsung tidak bisa mendengar, sempatnya aku ngomong kamu mendengarkan. Ya tidak bisa, dia tidak bisa dengar. Ya. Itu adalah keadaan fisik. Kemudian terakhir sistem sosial, kebiasaan, bahasa, gaya bicara, dan lain-lain. Ini juga menjadi faktor dalam menyampaikan atau berkomunikasi. Waduh, kok wis mentek. Oke. Bentar, Bos. Oke, itu sajalah. Ya, dari materi-materi yang kemarin disampaikan, kira-kira ada yang mau tanya dulu enggak? Waktunya kok cepat mana? Kalau ada yang mau tanya, silahkan buat emot atau klik emot di HP kalian. Nanti saya unmute. Saya nyalakan mic-nya. Tidak ada? Sudah jelas? Yakin sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas silahkan ya, karena kemarin saya lihat cek tugas kalian, ya, kan ada tugas di pertemuan kedua atau ketiga itu, kalian harus membuat presentasi atau membuat narasi mengenai objek wisata boleh, mengenai hotel boleh, mengenai restoran boleh, ya. Tapi kalian tidak perlu ke tempat tersebut, cukup browsing saja, atau memang kalian sudah pernah mengunjungi tempat tersebut, kan kamu bisa cerita. Ya. Itu kalian rekam, kemudian kalian upload di YouTube boleh, di Google Drive boleh. Ya. Tetapi kalau kalian pakai Google Drive, tolong Google Drive-nya dibuka kuncinya. Beberapa sudah ngirim ke saya, tidak bisa saya buka karena Google Drive-nya dikunci. Ya. Ada pertanyaan mengenai tugas tersebut? Pak, saya rak mudeng tugasnya karepe piye? Silakan tanya. Pak, saya Pak. Ya, Hani Puspita Sari. Pak, saya mau tanya, apa tuh kalau ngirim langsung ke Bapak videonya bisa nggak? Harusnya lewat apa, no? WhatsApp. Kalau tidak terlalu besar, bolehlah. Berarti aku yang uploadnya di tugasmu gitu? Apa, Pak? Berarti saya yang menguploadkan ke tugasmu gitu? Oh iya, Pak. Siap, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, saya beri contoh ya. Misalnya kalian tidak mudeng, Pak, karepe piye ta Pak, aku ora mudeng. Ini saya ada contoh dari teman kalian. Bentar. Tunggu sebentar. Dia harus muter. Oke, caranya gini. 10 perhotelan 2, nomor Batansi 23.
Saya akan mempromosikan salah satu tempat wisata unggulan di Kota Semarang. Lawang Sewu. Ya, kita warga Semarang pasti tahu kan Gedung Lawang Sewu. Gedung Lawang Sewu terletak di Jalan Pemuda Semarang yang berdekatan dengan ikon. Jadi seperti itu, ya. Kalau itu udah pasti nilainya 100, ya. Kalau kalian mau pakai yang lain, Pak, misalnya enggak pakai YouTube, misalnya langsung saja narasi. Ada juga contohnya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri R dari 10 Perhotelan 2. Saya akan membahas tentang Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo adalah salah satu candi di Kota Semarang yang terletak di lereng Gunung Ungarang. Candi Gedong Songo merupakan adalah salah satu Oke, jadi kalian buat seperti itu ya. Kira-kira ada yang mau tanya dengan tugasnya? Gampang kan? Kamu jadi kayak jadi presenter, ya. Sampaikan mengenai objek yang kalian maksud, ya. Sampaikan saja, kemudian direkam, ya. Terus diupload, boleh lewat YouTube, boleh diedit dulu, boleh. Ya, mau tambahi gambar, mau tambahi video, ya, tambahi musik, ya. Atau enggak usah diedit pun enggak apa-apa, ya, tapi kan pasti nilainya beda. Ada effort atau usaha lebih kan. Ya. Kemudian boleh diupload, kalau kalian punya channel YouTube, silakan diupload di YouTube kalian. Ya. Lumayan dapat like ya, dari saya. Ya. Dari teman-teman lain kan juga bisa, nanti kan bisa disaling share-sharean. Ya. Untuk kedepannya, jadi kalau misalnya mau cari follower ya caranya gitulah. Ya. Dari YouTube bisa di Instagram, ya. Tapi saya pakai YouTube aja, ya, karena Instagram saya mati. Ya. Ada yang mau tanya mengenai tugasnya? Silakan bertanya. Ini semuanya saya buka aja mic-nya biar enggak ribet. Silakan di accept. Atau misalnya kalian malu bertanya lewat mic, silakan chat, bolehlah. Ya. Kan teman-teman yang lain juga bisa baca tutupan. Halo? Sudah paham tugasnya? Sudah. Yang lain? Reinhard, paham Pak? Oke. Untuk tugasnya, waktu pengumpulan saya perpanjang sampai minggu depan. Ya, sampai dengan hari Kamis minggu depan. Silahkan kalian kumpulkan sebelum jam 10. Ya, sebelum pertemuan minggu depan, saya biasanya settingnya seperti itu. Jadi pertemuan minggu ini materi bisa kalian buka sampai pertemuan minggu berikutnya. Ya. Setelah pertemuan itu maka materinya hilang, tidak bisa dibuka lagi. Ya. Termasuk tugas-tugas di dalamnya. OTW buat, oke Reinhard. Paham Pak, paham Pak. Ya nilaiku 100. Oke lah, ya, memang 100 kok. Ya. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka pertemuan hari ini akan saya akhiri. Pak cepat, ya memang. Ya. Ingat kuota saja. Ya. Waktunya juga cuma 40 menit kalau pakai akun ini. Kalau pakai akun sekolah sih bisa selama-lamanya. Tapi kalau pakai akun ini, batasnya 40 menit. Ada yang mau ditanyakan?
Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, untuk ini ada yang present. Ani Puspitasari. Mic-nya dinyalakan, Pak. Mana? Pak, Ya. apa? Kalau saya ngulangi lagi tidak apa-apa toh, Pak? Boleh. Kalau yang kemarin sudah Boleh. mengumpulkan, mau diulangi lagi, boleh. Oh iya. Ya, Pak. Oke, ada lagi. Jadi silakan berkreasi dengan tugas Sudah, kalian. Pak. Dengan aku ya. Oke. Matikan ya. Ya, silakan kalian berkreasi sak karepmu, buat sak karepmu ya. Kalau semakin bagus semakin tinggi nilainya. Jelas? Jelas. Baik, kalau sudah jelas semua maka pertemuan hari ini akan saya akhiri. Terima kasih sudah ikut join, gabung dalam pertemuan interaktif, pertemuan langsung ya. Musiknya matikan dulu lah. Malah TikTokan. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.